Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanha dengan NIM 2013020009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan metode penelitian yang berjudul Research Design, yakni tentang strategi metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu strategi kuantitatif. Di sini saya hanya fokus terhadap dua strategi penelitian kuantitatif, yaitu survei dan eksperimen. Baik, penelitian survei berusaha memaparkan secara kuantitatif kecenderungan, sikap, atau opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti satu sampel dari populasi tersebut. Penelitian ini meliputi studi-studi cross-seksional dan longitudinal yang menggunakan kuesioner atau wawancara terencana dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk mengeneralisasi populasi berdasarkan sampel yang sudah ditentukan. Baik, yang kedua, penelitian eksperimen berusaha menentukan apakah suatu treatment memengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada satu kelompok atau sering disebut kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain, sering juga disebut dengan kelompok kontrol, lalu menentukan bagaimana dua kelompok tersebut menentukan hasil akhir. Penelitian ini mencakup eksperimen aktual dengan penguasaan acak atau random assessment atas subjek-subjek yang ditreatment dalam kondisi-kondisi tertentu, dan kuasi eksperimen dengan prosedur-prosedur non-acak, termasuk dalam kuasi eksperimen adalah rancangan single subject. Baik, yang kedua, strategi kualitatif. Untuk penelitian kualitatif ini, strategi-strateginya sudah mulai bermunculan sepanjang tahun 1990-an dan memasuki abad ke-20. Ya, tidak sedikit juga buku yang telah membahas strategi kualitatif ini. Baik, di sini saya akan langsung masuk kepada ilustrasi-ilustrasi terhadap strategi-strategi kualitatif, termasuk juga pendekatan-pendekatan seperti penelitian partisipatoris, analisis wacana, dan pendekatan-pendekatan lain yang tidak disebutkan juga dapat menjadi cara-cara yang memadai di dalam melakukan penelitian kualitatif ini. Baik, kita masuk kepada yang pertama, etnografi. Etnografi ini merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Proses penelitiannya fleksibel dan biasanya berkembang sesuai kondisi dalam merespons kenyataan-kenyataan hidup yang dijumpai di lapangan. Baik, kita masuk kepada strategi kualitatif yang kedua, yaitu grounded theory. Merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Rancangan ini mengharuskan peneliti untuk menjalani sejumlah tahap pengumpulan data dan penyaringan kategori-kategori atas informasi yang diperoleh. Rancangan ini memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, perbandingan yang konstan antara data dan kategori-kategori yang muncul. Dan yang kedua, pengambilan contoh secara teoritis, theoretical sampling, atas kelompok-kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus ini merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Baik, kita masuk kepada yang keempat dari strategi kualitatif ini, yakni fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna.
Dalam proses ini, peneliti mengesampingkan terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pribadinya agar ia dapat memahami pengalaman-pengalaman partisipan yang ia teliti. Baik, kita masuk kepada strategi yang terakhir di dalam research design materi hari ini, yaitu strategi-strategi metode campuran. Strategi-strategi metode campuran sebenarnya kurang populer dibandingkan dua strategi sebelumnya, tetapi akan tetap kita bahas, yakni kita masuk kepada 3 strategi metode campuran dan sejumlah variasinya yang akan diilustrasikan dalam buku ini. Yang pertama itu strategi metode campuran sekuensial atau bertahap, sequential mixed methods. Ini merupakan prosedur-prosedur di mana di dalamnya peneliti berusaha menggabungkan atau memperluas penemuan-penemuannya yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuannya dari metode yang lain. Baik, masuk kepada yang kedua, strategi metode campuran konkuren atau satu waktu, concurrent mixed methods. Ini merupakan prosedur-prosedur di mana di dalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian tersebut. Baik, yang terakhir, prosedur metode campuran transformatif atau disebut juga transformative mixed methods. Transformative mixed methods ini merupakan prosedur-prosedur di mana di dalamnya peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif overracing yang di dalamnya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.